tepatnya di negeri Gajah Putih. Saat itu aku sedang melakukan perjalanan spiritual, mengunjungi vihara-vihara tua yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di salah satu vihara kecil, hampir tersembunyi di balik pepohonan besar, aku bertemu seorang beku tua. Jubahnya lusuh, langkahnya ringan, dan matanya tenang dengan cara yang sulit dijelaskan. Tanpa banyak bicara, beliau memanggilku dengan isyarat tangan. Aku menghormat dengan penuh hormat, melakukan namaskara 3 kali di kakinya, seperti tradisi yang diajarkan. Saat aku bangkit, beku itu mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya terdapat sebuah benda kecil, sebuah relik, tak lebih besar dari biji jagung. Warnanya bening kekuningan, memantulkan cahaya lembut meski berada di tempat teduh. Simpan dengan benar, katanya singkat. Aku hendak bertanya lebih jauh. Namun saat aku kembali menunduk untuk menghormat dan mengangkat kepala, beku itu lenyap. Tidak berjalan pergi, tidak berbelok. Ia seperti tidak pernah ada. Aku pulang ke Indonesia dengan hati penuh tanda tanya. Relik itu kusimpan di altar Buddha di rumah. Tepat di depan rupang Buddha, berdampingan dengan dupa dan bunga. Hari-hari pertama berlalu normal. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada suara, tidak ada gangguan. Sampai seminggu kemudian, aku mulai terbangun tepat pukul 2.12 dini hari. Setiap malam, tanpa alarm, tanpa sebab, udara kamar terasa berbeda, lebih hening, tapi juga lebih padat. Seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan, bukan dengan niat jahat, melainkan menunggu. Suatu pagi, aku mendapati dupa di altar habis terbakar, padahal aku yakin belum menyalakannya. Hari lain, bunga segar layu hanya di sisi tempat relik diletakkan, sementara bunga lain tetap segar. Yang paling aneh, saat aku duduk bermeditasi, pikiranku justru menjadi sangat tenang, terlalu tenang. Nafas halus, kesadaran tajam, dan batin terasa seperti sedang diuji, bukan dimanjakan. Aku mulai membaca parita setiap hari. Awalnya hanya Mangala Sutta dan Metta Sutta. Namun kejadian-kejadian itu justru semakin intens. Kadang saat membaca, lidahku terasa berat, seolah kata-kata tidak ingin keluar. Kadang sebaliknya, parita mengalir lancar, panjang, tanpa kesalahan. Aku pun mulai membaca sutta-sutta panjang. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, setiap hari. Suatu malam, saat membaca Mahaparinibbana Sutta, aku merasakan hawa hangat dari altar. Bukan panas, tapi seperti kehadiran. Mataku terpejam, dan dalam batin muncul bayangan beku tua itu. Ia tidak berbicara dengan suara, melainkan dengan pemahaman. Relik itu bukan pemberi perlindungan, bukan pula pembawa berkah. Relik itu adalah cermin batin. Sejak hari itu aku mengerti. Setiap kejadian misterius bukan datang dari luar, melainkan pantulan dari dalam diriku sendiri. Ketika batinku lengah, muncul gangguan kecil. Ketika batinku tekun, muncul ketenangan mendalam. Relik itu seperti pengingat hidup bahwa dhamma bukan untuk dikoleksi, melainkan dipraktikkan. Aku semakin giat membaca parita, bukan karena takut, tapi karena sadar. Semakin sering membaca, kejadian aneh justru berkurang. Bukan karena reliknya kehilangan kekuatan, tapi karena batinku tidak lagi bereaksi berlebihan. Suatu pagi, aku membuka altar. Relik itu retak halus. Bukan pecah, tapi seolah telah menyelesaikan tugasnya. Hari itu aku membungkusnya dengan kain putih, membawanya ke vihara, dan menyerahkannya kembali ke altar umum. Tanpa pengumuman. Tanpa cerita, malamnya, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku tidur nyenyak. Dan dalam keheningan itu, aku akhirnya mengerti, bukan relik yang ajaib, melainkan kesadaran yang dibangunkannya.